kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeplin Armstrong Sinaga dengan NIM 4222101020. Saya berada di Prodi Robotika Bagi A semester 3 di Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan membahas job desk yang menjadi bagian saya di tim PBL SCADA Trainer Kit. Namun sebelum saya membahas mengenai job desk saya ingin terlebih dahulu membahas sedikit mengenai apa itu SCADA Trainer Kit. Supervisory Control and Data Acquisition Trainer Kit atau biasa yang disingkat SCADA Trainer Kit menggunakan tema sistem otomasi. Unit Trainer Kit yang digunakan adalah Trainer Kit A201 dengan Programmable Logic Controller atau PLC sebagai kontrol sistemnya. SCADA Trainer Kit tidak berfokus pada pembuatan Trainer Kit A201, melainkan berfokus pada pembuatan program sequences dan program Human Machine Interface atau biasa yang disingkat HMI yang dapat monitoring, controlling, dan data retrieving dari unit Trainer Kit A201. Bisa dilihat bahwa PBL SCADA Trainer Kit ini berfokus pada pembuatan HMI. Sedangkan dalam pembuatan HMI, sequences pergerakan dari Trainer Kit ini sudah harus ada dan sudah harus pasti dan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, sequences menjadi titik tumpu dan titik penting dalam pengerjaan HMI. Nah, pembuatan program sequences inilah yang menjadi job desk saya di tim PBL SCADA Trainer Kit. Seperti yang saya bilang sebelumnya, job desk saya di tim PBL SCADA Trainer Kit adalah membuat program sequences pergerakan dari Trainer Kit A201. Nah, job desk saya ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu mengubah sequence program PLC Trainer Kit menjadi lebih efisien dan variatif. Yang kedua yaitu membuat program stop button dan emergency button sebagaimana mesti mereka berfungsi seharusnya. Dalam pengerjaan job desk, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu TIA Portal dan Festo Fluid Sim. TIA Portal ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mengupload program ke PLC Siemens S7 1200 dengan tipe CPU 1214AC DC Relay. Kemudian Festo Fluid Sim ini sebagai aplikasi untuk mensimulasikan program yang sudah saya buat. Tujuannya agar dapat mempersingkat waktu dan mempermudah usaha saya untuk melihat apakah program yang sudah saya buat bisa dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Pada pembuatan program, terdapat beberapa tahap yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembuatan sketsa dari Trainer Kit. Bisa dilihat ini adalah sketsa dari Trainer Kit A201. Saya memberikan penamaan dan juga penamaan posisi dari setiap silinder. Kemudian penentuan posisi inisial. Posisi inisial adalah posisi awal dari setiap silinder sebelum dimulainya pergerakan. Posisi inisial dari Trainer Kit ini yaitu C1+, C2-, C3+, C4+, C5-, C6-, dan C7+. Untuk inisial posisi ini bisa dilihat dan disesuaikan dengan penamaan posisi di sketsa Trainer Kit yang telah saya buat. Kemudian ada aktuasi. Nah, aktuasi ini adalah pergerakan dari setiap silinder. Bisa dilihat terdapat dua tipe aktuasi yang dimana ini adalah variatif yang saya buat. Dan bisa dilihat di tipe yang ditebalkan memiliki aktuasi yang sama. Nah, sedangkan setelahnya memiliki aktuasi yang berbeda. Disinilah perbedaan dari dua aktuasi ini, yang dimana saya menghubungkan dua tipe aktuasi ini menggunakan relay counter. Jadi dalam aktuasi ini, pertama aktuasi tipe A dijalankan selama 2 kali. Kemudian aktuasi B dijalankan setelah aktuasi A berjalan 2 kali. Nah, kemudian di akhir aktuasi maka seluruh silinder dari Trainer Kit akan berhenti. Dan dari pertengahan sini, di mana terdapat yang perbedaan dari dua aktuasi ini, saya menghubungkannya menggunakan relay counter.
Kemudian pembuatan displacement step diagram. Displacement step diagram ini didapat dari aktuasi yang dibentuk menjadi sebuah diagram. Tujuannya untuk lebih mempermudah dalam melihat pola pergerakan dan susunan pergerakan dari setiap silinder. Dilengkapi juga dengan tipe dan penamaan sensor. Nah, untuk sensor yang digunakan adalah sensor tipe reed switch kontak. Dan bisa dilihat di sini terdapat displacement step diagram yang untuk aktuasi A, bisa dilihat sebelumnya. Jadi ini adalah displacement step diagramnya. Kemudian ini adalah displacement step diagram untuk aktuasi B. Dan yang terakhir yaitu membuat persamaan bolehan. Bisa dilihat terdapat dua tipe bolehan. Yang di sebelah kiri adalah bolehan dari step pergerakan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah bolehan dari valve silinder. Untuk step terdapat 20 step. Di sini step A dan step B, aktuasi A dan aktuasi B yang telah digabung menjadi 20 step. Selanjutnya saya akan menunjukkan program saya di aplikasi Vesta Fluid Sim. Nah, ini adalah susunan rangkaian program yang saya buat di Vesta Fluid Sim. Bisa dilihat di bagian sini terdapat mapping dari silinder, penamaan sensor, dan juga penamaan dari valve yang digunakan di trainer kit A201. Untuk valve-nya ini sendiri terdapat dua tipe, yaitu single solenoid valve dan double solenoid valve. Untuk silindernya juga terdapat dua tipe, yaitu double acting cylinder dan double acting cylinder with 2 in and out piston rods and double throttle. Kemudian untuk sensornya yang digunakan adalah tipe reed switch contact sensor. Dan untuk jumlah silindernya terdapat 7 silinder. Silinder 1, silinder 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, yang di sebelah sini adalah susunan program. Dan untuk sekedar informasi, trainer kit ini menggunakan tipe elektropneumatik. Jadi kita untuk susunan rangkaian programnya lebih ke arah relay. Kemudian bagian sini merupakan susunan atau rangkaian program untuk run, untuk menjalankan men-stop suatu trainer kit dan silindernya. Di bagian sininya ini adalah untuk start button, di sini emergency button, dan di sini stop button. Kemudian yang di sebelah sini adalah untuk relay counter. Kemudian bagian sebelah sini seperti yang di persamaan bolehan tadi terdapat 20 step. Bisa dilihat dari K1 atau step 1 menuju K20 atau step 20. Nah, untuk di bawahnya ini adalah susunan program dari output atau valve silinder. Baiklah, dan bagaimana hubungan dari dua rangkaian program ini atau susunan program ini? Jadi bisa dilihat jika kita pencet tombol start, maka alirannya menuju K1 yang dimana nantinya akan menghidupkan switch K1 ini, yang dimana jika dia hidup maka dia akan tersambung, lalu yang nantinya akan mengaktifkan valve out 2. Bisa dilihat di sini out 2.
yang nantinya akan menggerakkan silinder 1. Dan juga begitu seterusnya jika dia nanti mengaktifkan relay K2, maka switch K2 di sini akan tersambung dan mengaktifkan out 9. Oke. Begitulah untuk hubungan dari dua susunan program ini. Kemudian baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan program saya di aplikasi TIA Portal V16. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, aplikasi TIA Portal ini berfungsi sebagai tempat memprogram dan mengupload program ke PLC Siemens S7 1200. Bisa dilihat di sebelah kiri terdapat 4 program blok yang saya buat. Yang pertama ada output, relay counter, run, dan step. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana saya membuat atau apa sih dasaran membuat program di TIA Portal ini? Nah, saya akan menjelaskannya dari sini. Bisa dilihat terdapat susunan program yang telah saya buat. Nah, untuk lebih simpelnya saja, kita hanya perlu memindahkan, mengikuti pola tipe susunan program yang sudah dibuat di FluidSim, beserta juga dengan tipe-tipe sensor dan outputnya, yang dimana di sini terhubung dengan valve yang digunakan. Dan jika kita sudah memahaminya, jadi kita tinggal memindahkannya sesuai dengan yang telah kita buat di aplikasi Festo FluidSim ini. Sebelum saya membahas mengenai program, saya terlebih dahulu akan menunjukkan atau membahas mengenai PLC text yang saya gunakan. Nah, untuk PLC text ini sendiri bisa dilihat tampilannya. Di sini adalah penamaan dari sensor, penamaan juga dari tombol start, emergency, dan stop button, silinder, dan penamaan dari step. Untuk address sendiri bisa dilihat terdapat 3 tipe data address-nya. Yang pertama adalah I, Q, dan M. I untuk input, Q untuk output, sedangkan M untuk memori. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini terdapat I 0.7 dan setelahnya I 1.0. Mengapa tidak ada I 0.8 maupun I 0.9? Nah, jadi untuk PLC yang digunakan itu tidak bisa menerima bit number 8 maupun 9. Jadi setelah dari bit number 7, maka akan langsung ke I 1.0, dan begitu juga selanjutnya. Berlaku hal yang sama juga untuk Q dan M. Oke, kemudian kita kembali ke program blocks-nya. Pertama dari run. Nah, run ini seperti namanya berisi program untuk menjalankan trainer kit. Tidak hanya itu juga, terdapat emergency button dan susunan program start button.
dan tidak lupa dengan program dari LED Blink ini sendiri. Kemudian terdapat step. Nah, step ini adalah aktuasinya. Aktuasi yang didapat setelah kita menelusuri dari displacement step diagram dan juga dari persamaan boolean. Nah, untuk stepnya seperti yang di Fluid Sim sebelumnya terdapat 20 step. Nah, untuk susunannya saya juga menyesuaikan sesuai dengan susunan rangkaian program di Fluid Sim. Sesuai dengan penamaan sensor dan penamaan stepnya sendiri. Kemudian output. Nah, output ini adalah untuk menggerakkan valve dari silinder. Bisa dilihat di sini ada valve dari silinder 1, valve dari silinder 2, valve dari gripper, valve dari silinder 4, dari transporter, ada transporter 2 BWD, dan seterusnya. Nah, untuk penamaannya sendiri, di sini terdapat dua tipe penamaan yang sama. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan untuk silinder 5 itu menggunakan tipe valve double solenoid. Bisa dilihat di tampilan PLC, di tampilan Fluid Sim. Di sini adalah silinder 5, yaitu tipe silinder double acting cylinder with 2 in and out piston rods and double throttle. Nah, di sini terhubung ke tipe valve double solenoid, yaitu terdapat dari out 6 dan out 7. Jadi terdapat dua tipe out yang bisa digerakkan atau yang bisa diprogram. Nah, itu alasannya mengapa terdapat dua output silinder 5 di program ini. Begitu juga dari output silinder 6. Sedangkan untuk output silinder 7 itu hanya satu karena dia menggunakan tipe single solenoid valve. Bisa dilihat ini adalah silinder 7 dan ini adalah valve. Nah, jadi dia cuman menggunakan valve dengan tipe single solenoid valve. Kemudian sini terdapat relay counter. Nah, apa sih fungsi relay counter ini dan apa bedanya relay counter dengan relay pada umumnya? Nah, jika relay pada umumnya mengaktifkan switch apabila relay tersebut terkena atau terpenuhi nilainya dari 0 ke 1, nah maka dia akan mengaktifkan maupun memutus suatu switch. Sedangkan relay counter ini dengan tambahan input angka atau hitungan. Jadi jika relay counter ini menyentuh angka sesuai dengan input yang telah diberikan, maka dia akan menjalankan fungsinya sebagai relay pada umumnya. Bisa dilihat di sini terdapat angka 3, dan itu artinya jika relay counter telah menyentuh angka 3 atau telah berada di angka 3, maka dia akan menjalankan fungsi relay pada umumnya, yaitu memutus maupun menyambung suatu switch. Kemudian terdapat dua relay counter yang saya gunakan, yaitu relay counter switch root dan relay counter finish off. Untuk relay counter switch root ini seperti namanya digunakan untuk menyambung tipe aktuasi A menuju B. Bisa dilihat seperti yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sebelah sini terdapat dua tipe aktuasi yang saya buat. Nah, relay counter itu berfungsi untuk mengganti aktuasi A tipe A ke aktuasi tipe B secara otomatis setelah menjalankan aktuasi A selama 2 kali. Nah, jadi
Nah, sedangkan untuk relay counter finish all, nah di sini untuk secara otomatis menghentikan atau menstopkan pergerakan dari silinder di trainer kit secara otomatis jika dua tipe aktuasi A dan B telah dijalankan sebanyak 2 kali masing-masing. Jadi tidak perlu memencet tombol stop maupun emergency, maka setelah aktuasi A dijalankan 2 kali dan aktuasi tipe B dijalankan 2 kali, maka silinder dari trainer kit akan berhenti dan tidak melanjutkan pergerakan. Baiklah, sekian dari tampilan dan pembahasan program di tiap portal. Selanjutnya saya akan menunjukkan pergerakan dari trainer kit yang telah diupload dengan program saya. Bisa dilihat seperti ini. Jadi yang pertama, siklus pertama kali ini merupakan siklus pergerakan aktuasi tipe A. Nah, dari ujung akhirnya akan berada di sebelah sini. Nah, untuk aktuasi A seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia akan dijalankan selama 2 kali. Kemudian setelah itu, secara otomatis dengan menggunakan relay counter, trainer kit akan langsung memulai aktuasi tipe B, yang dimana akan bertempat di sini dan melakukannya sebanyak 2 kali. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini sudah 2 kali siklus dari pergerakan aktuasi B dan secara otomatis akan berhenti total. Baiklah, sekian dari video mengenai pergerakan dari trainer kit A201 yang telah menggunakan program yang saya buat. Dan selanjutnya saya akan menampilkan start, stop, dan emergency buttonnya, bagaimana kondisinya. Bisa dilihat jika kita tekan tombol start yang berwarna hijau ini, maka lampu tersebut akan kedap-kedip seperti ini. Kemudian jika dipencet tombol stop, maka seluruh pergerakan dari trainer kit akan berhenti pada posisi terakhirnya. Dan lampu dari start button akan berhenti berkedap-kedip. Kemudian jika kita pencet tombol start lagi, maka lampunya akan kembali berkedap-kedip dan pergerakan dari silinder akan lanjut kembali. Dan kemudian jika kita pencet tombol emergency, lampu dari start button akan berhenti berkedap-kedip dan posisi silinder akan di-reset seperti posisi inisial pada awalnya. Dan jika nanti dipencet tombol start lagi, maka akan memulai pergerakan dari awal sekali. Nah, alasan mengapa saya membuat lampu start ini menjadi kedap-kedip itu dikarenakan untuk alasan safety.
Jadi ketika misalnya trainer kit ini berhenti dan kita tidak tahu ini apakah dia error atau memang sengaja diberhentikan, dan kita langsung seenaknya saja menyentuh trainer kitnya, maka akan menyebabkan injury atau kecelakaan. Jadi apabila disetting lampu hijau startnya kedap-kedip dan jika di stopkan dia akan berhenti kedap-kedip, maka jika trainer kitnya berhenti, kita bisa lihat apakah trainer kitnya di sini benar-benar berhenti atau memang ada error. Kita bisa lihat dari lampu hijaunya apakah kedap-kedip atau berhenti berkedap-kedip. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai JobDesk saya di tim PBL SCADA Trainer Kit. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam.